Halo semua, aku Rizky. Di video kali ini aku mau bagikan beberapa settingan yang bisa kita lakukan di itel RS4. Dan settingan-settingan ini bisa diterapkan di HP itel tipe lain ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang baru aja pakai brand itel atau baru aja pindah ya dari brand lain ke brand itel. Di sini kita juga akan mengaktifkan beberapa fitur keren dan fitur tersembunyi yang ada di itel RS4. Oke, dan langsung saja kita masuk ke settingan yang pertama. Settingan pertama yaitu kita bisa menghapus bloatware atau aplikasi bawaan dari HP kita. Nah, secara bawaan di sini kita dibawain beberapa aplikasi bawaan dari itel ini ya guys, yang mungkin tidak akan teman-teman pakai. Kita bisa langsung aja uninstall aplikasinya. Dan dengan melakukan uninstall bloatware ini, kita bisa menghemat penyimpanan internal yang ada di HP kita guys. Lanjut kita masuk ke settingan yang kedua, yaitu mengatur wallpaper. Nah, di sini secara bawaan kita dibawain beberapa wallpaper system ya guys, yang pilihannya juga ada lumayan banyak. Tapi di sini ada satu fitur yang aku suka, yaitu wallpaper AI. Cara mengaturnya kita bisa masuk ke settingan HP kita. Kemudian kita bisa masuk ke personalisasi dan di sini ada wallpaper AI. Jadi wallpaper AI ini kita bisa membuat wallpaper sesuai dengan perintah kita ya guys, dan di sini bebas teman-teman ingin wallpaper yang seperti apa. Kita tinggal masukin aja perintahnya. Oke, dan di sini aku contohin ya, kita ingin bikin wallpaper pegunungan. Oke teman-teman, dan si AI akan membuatkan wallpaper sesuai dengan perintah kita. Kita bisa langsung aja download wallpaper ini dan mengaturnya di home screen dan lock screen HP kita. Selain itu di sini juga ada beberapa pilihan wallpaper, ada wallpaper statis, ada wallpaper online, dan ada wallpaper dari galeri. Teman bisa pilih aja sesuai dengan kesukaan kalian ya. Ya, di sini ada cukup banyak wallpaper yang bisa kita pakai di HP kita. Settingan yang ketiga, kita akan mengatur tampilan home screen HP kita. Yap, pertama yaitu kita bisa menambahkan super folder yang ada di home screen kita ya guys. Caranya cukup gampang. Kita bisa tap dan tahan pada foldernya, kemudian di sini ada pilihan perbesar. Kita pilih aja bagian perbesar. Yap, kalau teman-teman ingin kembali ke tampilan semula, kita bisa pilih di bagian kecilkan. Oke teman-teman, kita bisa atur aja layout yang ada di home screen HP kita. Nah, berikutnya kita juga bisa menambahkan super widget yang ada di home screen kita ya. Caranya kita bisa masuk ke menu settingan dan di sini ada pilihan widget. Kita bisa pilih aja, ada beberapa widget di sini ya. Kita bisa pilih aja widget saran ya. Kita bisa tap aja dan nanti widgetnya akan langsung ditambahkan ke home screen kita. Yap, di sini kita bisa atur layout dari widget yang kita tambahkan ini. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu mengatur efek geser ke kanan dan ke kiri. Yap, di sini efeknya tuh masih standar banget. Kita bisa mengaturnya, caranya kita bisa masuk ke setting, kemudian di bagian pengaturan, dan di sini ada tampilan. Kemudian ada efek membalik halaman, kita bisa pilih ada geser, overslide, riam, kubus, berputar, dan bergulir. Teman-teman bisa pilih aja satu persatu. Kalau kalian belum tahu, di sini kita bisa cobain ya. Satu persatu dari efeknya. Dan yep, ini efeknya juga keren. Teman-teman bisa sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Oke, settingan berikutnya kita akan mengatur navigasi sistem di HP kita. Secara bawaan kita diberikan navigasi tombol seperti ini ya guys, dan kita bisa mengatur menjadi navigasi gestur. Caranya kita bisa masuk ke setting HP kita dan di sini ada navigasi sistem. Teman-teman bisa masuk ya, ada dua pilihan, ada navigasi gestur dan ada navigasi tombol. Aku lebih suka tampilan yang navigasi gestur. Jadi untuk kembali ke home screen kita bisa swipe ke bawah seperti ini. Untuk masuk ke recent apps kita bisa swipe dan tahan seperti ini. Dan untuk kembali kita bisa geser ke kanan dan ke kiri. Dengan navigasi gestur ini kita bisa lebih gampang ya guys untuk mengoperasikan HP itel kita. Lanjut kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu mengatur tampilan app drawer yang ada di HP kita ya guys. Jadi saat kita buka ke atas seperti ini, dia akan ditampilkan app drawer dan tampilannya tuh ke bawah seperti ini. Di sini kita bisa mengaturnya ya guys, mau tampilan yang vertikal atau tampilan yang horizontal. Cara mengaturnya kita bisa masuk ke setting, di sini ada tampilan, kita bisa pilih. Kemudian di bagian bawah ada arah menggulir A sampai Z, ada vertikal dan ada horizontal. Kalau teman-teman suka yang tampilan ke samping, teman-teman bisa pilih aja yang tampilan horizontal. Dan sekarang app drawer kita tampilannya ke samping seperti ini. Dan ini menyesuaikan aja sih dengan kesukaan dan juga selera teman-teman masing-masing. Settingan berikutnya kita akan mengatur refresh rate yang ada di itel. Nah, di sini itel RS4 udah support refresh rate hingga 120 Hz ya guys. Jadi semakin tinggi refresh rate yang kita atur, maka scrolling kita tuh akan lebih smooth dan semakin lebih lembut lagi. Dan di sini ada 4 pilihan, ada 100
120 Hz, 90 Hz, 60 Hz, dan beralih rasio penyegaran secara otomatis. Kalau teman-teman ingin merasakan sensasi scrolling yang smooth banget, kita bisa atur di 120 Hz. Cuman dengan mengaktifkan 120 Hz ini, baterai kita akan sedikit lebih boros ya guys. Jadi bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu berada di bagian lock screen. Nah, di lock screen ini kita bisa melakukan beberapa settingan ya guys. Dan langsung aja kita masuk ke settingannya. Kita bisa masuk ke menu setting. Dan di sini ada layar kunci. Kita bisa masuk ya guys. Settingan pertama yang bisa kita lakukan yaitu pengaturan tampilan notifikasi. Kita bisa pilih ya, mau tampilkan isi notifikasi atau jangan tampilkan. Nah, kalau teman-teman ingin isi notifikasi atau isi chattingnya tidak ditampilkan di lock screen, kalian pilih yang jangan tampilkan notifikasi. Dan dengan demikian, untuk privacy kita akan lebih terjaga lagi ya guys. Berikutnya yaitu di sini kita bisa menambahkan teks atau pesan yang ada di lock screen. Oke, settingan berikutnya yang bisa kita lakukan di lock screen, kita bisa menyembunyikan control center pada lock screen kita. Caranya kita bisa masuk ke setting, kemudian ke pusat kontrol, dan di sini ada pengaturan lainnya ya guys. Oke, di sini ada geser ke bawah pada layar kunci. Di sini ada pusat notifikasi dan pusat kontrol. Teman-teman bisa aktifin ataupun bisa nonaktifin. Kalau teman-teman mematikan settingan ini, maka di lock screen kita nanti kita tidak bisa mengakses control center ataupun pusat notifikasi kita. Jadinya privacy kita akan lebih terjaga lagi ya guys, karena kita tidak bisa mengakses control center ataupun mengakses tampilan notifikasi yang ada di lock screen kita. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya, dan ini merupakan settingan yang wajib banget teman-teman aktifin, yaitu anti pencurian ponsel. Oke, di sini teman-teman wajib banget ya aktifin fitur verifikasi power off ini. Jadi dengan mengaktifkan fitur ini, saat kita ingin mematikan HP, kita wajib banget untuk memasukkan kata sandi HP kita. Apabila HP kita tertinggal di suatu tempat dan akan diambil orang, dan orang itu akan mematikan HP kita, maka diwajibkan untuk memasukkan kata sandi kita ya guys. Dan dengan demikian HP kita akan tetap aktif dan tetap bisa online. Jadi kita bisa melacak HP kita ya, apabila amit-amit HP kita diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu mengunci aplikasi. Oke, cara mengaturnya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita bisa masuk ke kata sandi dan keamanan. Nah, di bagian bawah di sini ada kunci aplikasi. Kita bisa buka aja aplikasi ini dan kita bikin pola terlebih dahulu ya guys. Oke, dan di sini kita bisa memilih ya guys, aplikasi apa aja yang ingin kita kunci. Misalnya kita ingin mengunci aplikasi banking kita. Yap, aku di sini mengunci aplikasi Dana. Jadi saat aku ingin membuka aplikasi Danaku, kita diwajibkan untuk memasukkan kata sandi kita terlebih dahulu ya guys. Dan ini akan lebih aman ya apabila kita sharing HP ke adik kita ataupun ke saudara kita. Jadi orang lain tidak bisa mengakses aplikasi-aplikasi tertentu yang ada di HP kita, terutama aplikasi banking atau mungkin galeri. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu di pengisian daya. Nah, di sini ada fitur yang cukup menarik ya dari itel RS4 ini. Kita bisa masuk ke setting, kemudian masuk ke lab baterai, kemudian ke pengisian baterai. Nah, pertama yaitu kita bisa aktifin isi daya pintar. Kita bisa langsung aja aktifin ini. Jadi AI dari HP kita ini akan menyesuaikan ya pengisian daya di HP kita. Jadi pengisian daya yang ada di HP kita akan lebih optimal lagi. Berikutnya yaitu ada fitur keren, yaitu bypass charging. Kita bisa aktifin fitur bypass charging ini terutama buat teman-teman yang suka main game atau mainin HP sambil nge-charge. Dengan mengaktifkan fitur ini, daya dari charger akan langsung di bypass ke mesin kita ya guys, tanpa melewati baterai. Dengan demikian baterai kita akan lebih awet dan performa HP kita akan lebih naik lagi. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu di fitur spesial. Kita bisa masuk ke setting, kemudian kita bisa masuk ke fitur spesial. Oke, fitur spesial pertama yaitu Fusi Mem. Jadi di sini kita bisa menambahkan memori virtual ya, atau RAM virtual. Dan di sini kita bisa menambahkan hingga 8 GB di HP itel kita. Lanjut ke fitur spesial yang kedua, yaitu panel pintar. Yap, kita bisa langsung aja aktifin fitur panel pintar ini. Oke, untuk mengakses panel pintarnya, kita bisa swipe ke samping layar seperti ini dan kita tahan beberapa detik, dan nanti untuk panel pintarnya akan ditampilkan seperti ini. Tapi sayangnya saat kita membuka panel pintar di itel ini, dia akan membuka sebagai jendela sendiri sepertinya guys. Jadi dia itu nggak ditampilkan sebagai jendela mengambang, dan itu cukup disayangkan sih guys. Jadinya kita tidak bisa melakukan multitasking di itel RS4 ini. Mungkin kalau aplikasinya ditampilkan di jendela mengambang akan lebih keren lagi ya guys. Lanjut kita masuk ke fitur keren berikutnya, yaitu pendorong
sosial, ya kita bisa masuk dan di sini ada beberapa fitur yang cukup keren ya guys, seperti fitur pengubah suara ini. Nah, ini salah satu fitur yang menjadi favoritku sih guys. Jadi di sini kita bisa mengubah-ubah suara kita ya guys saat kita melakukan panggilan atau saat kita mabar di game kita ya guys. Berikutnya kita juga bisa menambahkan emoji, perhalus video, perekam suara, pembuat stiker, dan ada mode intip. Kita bisa aktifin beberapa settingan yang keren-keren yang ada di pendorong sosial ini. Dari semua fitur yang paling aku suka yaitu pengubah suara. Jadi aku bisa menyamarkan suaraku saat menelpon seseorang. Oke, berikutnya ada mode game, kita bisa langsung aja aktifin gamenya, dan di sini ada panel asisten game, ada data game, kemudian ada metode notifikasi pesan, dan ada anti kecanduan game. Nah, buat kalian yang suka kelupa waktu, kalian bisa aktifin fitur anti kecanduan game di sini. Fitur berikutnya yaitu aplikasi ganda. Dengan fitur ini kita bisa mengcloning ya guys, aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Yap, di sini disediakan ada Instagram, ada WhatsApp, dan ada TikTok. Jadi kita bisa memiliki beberapa akun ya dalam satu HP kita. Fitur yang cukup keren. Berikutnya ada fitur asisten video, kita bisa aktifin aja. Di sini ada galeri AI, ada Google TV, dan lain sebagainya. Settingan berikutnya kita bisa aktifin juga ada mode anak ya, apabila teman-teman ingin sharing HP-nya ke anak ataupun ke saudara, kalian bisa aktifin fitur mode anak ini. Nah, ada satu fitur yang aku suka yaitu Dynamic Bar. Jadi fitur Dynamic Bar ini seperti fitur Dynamic Island ya guys yang ada di iPhone. Oke, kita bisa aktifin fitur ini dan nanti untuk notifikasinya tuh akan ditampilkan di Dynamic Bar yang ada di HP kita. Oke teman-teman, dan itu tadi beberapa settingan yang bisa kita lakukan di itel RS4. Dan gimana pendapat kalian? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.